Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan coba memulai rangkaian kuliah atau serial kajian tentang pendidikan Islam, yang mana dirasa perlu kita semua untuk memahami persoalan pendidikan ini dari awal sampai akhir ya. Sehingga kita coba buat serial atau kajian ini berurutan ya. Harapannya agar bisa dapat pemahaman yang komprehensif ya. Di luaran sana mungkin banyak kajian-kajian pendidikan Islam yang sifatnya tematik atau temporer, yang merespon satu isu atau terkait dengan satu persoalan ya, kemudian dibahas dalam satu tema tertentu atau waktu tertentu ya. Kebutuhan yang menurut saya saat ini penting adalah memahami dari akar masalahnya ya, sampai gambaran umum atau gambaran besar pendidikan itu nampak jelas ya, sehingga tidak tambal sulam ya. Kalau kita perhatikan misalkan sekarang banyak persoalan pendidikan, mulai dari masalah zonasi sekolah ya, sekolah Islam terpadu yang mahal ya, problem-problem yang ada di pesantren, kemudian pendidikan karakter dan lain sebagainya. Itu hanyalah riak-riak kecil saja dari problem yang terkait dengan pendidikan ya. Ada masalah yang lebih mendasar dan lebih perlu untuk diselesaikan, yaitu problem yang terkait dengan definisi, konsep ya, pandangan, paradigma terkait pendidikan itu sendiri gitu. Yang mana kalau kita sudah memahami ini dengan baik ya, sebagai pondasinya kokoh, kita nanti bisa membangun di atasnya itu pilar-pilar pendidikan ya, yang kokoh, yang mantap gitu, sehingga bangunannya menjadi sebuah bangunan utuh ya. Kalau pondasinya tidak kokoh, tentu saja tiang-tiangnya atau pilarnya tidak bisa ditancapkan gitu ya. Kita mulai serial ini ya dengan membahas definisi ya, kemudian dikaitkan dengan problem yang ada dalam dunia pendidikan secara umum ya. Definisi pendidikan yang sering atau beberapa kali di beberapa tempat saya sering menemukan pendidikan diartikan dengan merefer pada konsep yang ada di barat ya. Sehingga problem yang ada di barat itu terimpor juga di kita gitu ya, yang seharusnya kita tidak perlu mengimpor problemnya ya. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita mendefinisikan pendidikan, harusnya kita punya definisi yang original ya. Pendidikan dari asal kata didik ya, dalam kamus diartikan sebagai ajar atau latih ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ajar dan latih ini perlu dikontekstualisasikan ya, atau dilihat dengan perspektif yang betul-betul jelas. Oleh karenanya kita perlu mendekati persoalan definisi ini dengan pendekatan yang lebih filosofis ya. Karena arti kata ajar sendiri itu luas, dan bahkan kalau kita lihat secara definisi kebahasaan ya, etimologi, kata ajar itu sendiri lebih dimaknai lebih luas daripada didik, sehingga tidak proporsional kalau kita artikan kata didik dengan, atau kita definisikan didik dengan ajar ya. Ajar itu lebih luas ya. Sementara kata latih itu kurang
presisi kalau kita perhatikan atau kita kaji secara bahasa, kurang presisi dengan kata didik itu sendiri, ya. Maka kita perlu dekati dengan melihat karakteristik dari istilah pendidikan itu sendiri agar kita dapat memahami konsepnya dengan baik. Yang pertama yang perlu diberi catatan atau diberi garis bawah adalah bahwa didik itu kata yang khusus disematkan atau hanya bisa disandarkan pada manusia, ya. Sehingga kata pendidikan atau proses mendidik dan dididik itu menjadi lebih tepat dipahami, ya. Pendidikan, saya ulangi sekali lagi, pendidikan hanya terjadi dan hanya dilakukan oleh dan untuk manusia. Beda dengan kata ajar, bisa berlaku di luar manusia, ya. Kata ajar lebih luas, ya. Kemudian kata didik juga itu membutuhkan subjek dan objek, ya. Sehingga ada pendidik dan ada yang dididik atau peserta didiknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Maksudnya kita perlu memulai dengan ini agar kita memahami bahwa pendidikan itu memang satu aktivitas atau upaya untuk memanusiakan manusia, ya. Oleh karenanya perlu dipertegas bahwa pendidikan hanya terjadi di manusia dan hanya diperuntukkan untuk manusia, ya. Berbeda dengan istilah, misalkan istilah latih, istilah ajar yang terlalu luas, atau istilah pengasuhan yang sering bertukar dengan istilah pendidikan. Nah, kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi, ya, kalau saya secara singkat mendefinisikan pendidikan itu aktivitas belajar dan aktivitas mempelajari dan mengajarkan ilmu, ya. Jadi pendidikan itu diartikan sebagai mempelajari dan mengajari ilmu, ya. Kenapa langsung didefinisikan seperti itu? Kita lihat pertama dari definisi kamusnya tadi ajar, ya. Kemudian kita kontekskan secara khusus atau kita batasi konsep ajarnya itu hanya berlaku pada manusia, dan satu-satunya yang bisa membedakan antara manusia dengan selainnya adalah konsep ilmu, ya. Sehingga belajar apa sih yang ada di dalam pendidikan itu, atau pendidikan itu sebetulnya mempelajari apa, mengajari apa? Nah, maka jawabannya adalah belajar, mempelajari, dan mengajarkan ilmu, ya. Manusia sebagai, kata para filsuf, sebagai hewan yang berpikir atau hewan yang berbicara, itu memiliki perbedaan, ya, dengan spesies lainnya. Spesies lain manusia itu dengan ilmu dan akal, ya. Ilmu dan akal ini tidak ada pada selain manusia, ya, hanya ada pada manusia saja. Sehingga kita harus mengunci konsep pendidikan ini pada mengajari dan mempelajari ilmu. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya, setelah itu kita perlu memahami bahwa ilmu ini sendiri konsepnya perlu kita perjelas lagi, ya. Ilmu ini perlu kita perjelas lagi sehingga nanti bisa dibedakan dengan selainnya, ya. Secara umum ilmu itu diartikan sebagai pengetahuan. Nah, sementara pengetahuan sendiri tidak bisa diberikan batasan, ya. Dalam definisi ada dua pola, ya. Pola yang pertama adalah pola pendeskripsian atau rasam, yang kedua adalah pola had atau penggambaran batasan-batasan, cakupan-cakupan yang ada. Nah, sementara pengetahuan itu tidak bisa didekati dengan pola had, ya. Karena tidak ada yang tidak diketahui, atau manusia tidak mengetahui apa yang tidak diketahui, atau hanya mengetahui apa yang sudah menjadi pengetahuannya, sehingga tidak bisa istilah pengetahuan itu didefinisikan secara had. Oleh karenanya kita hanya bisa sampai pada definisi bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang
terstruktur atau pengetahuan yang memiliki makna, yang bermakna. Ya. Kita definisikan pengetahuan itu atau kita gambarkan pengetahuan itu sebagai atau ilmu, ilmu itu sebagai pengetahuan yang terstruktur, yang sistematis, yang memiliki makna atau bisa ada manfaatnya. Ya, dalam bahasa filsafat tentu kita bisa mendefinisikan secara epistemologi, ya, secara ontologi dan secara aksiologi. Ya. Secara epistemologi, ilmu adalah apa-apa yang datang dari Tuhan, ya, yang datang dari Tuhan yang sampai ke dalam jiwa manusia. Ya. Kemudian secara ontologi adalah apa yang ada, keseluruhan yang diketahui atau yang ada pada jiwa manusia. Secara aksiologi, ilmu itu adalah petunjuk atau sesuatu yang mengantarkan pada sesuatu yang lain, ya, atau membimbing, mengarahkan, menunjukkan pada sesuatu yang ingin dituju. Ya. Itu kurang lebih secara definisi, ya, ilmu. Sehingga pendidikan itu adalah aktivitas mempelajari pengetahuan yang sistematis dan terstruktur, ya, kurang lebih kita bisa definisikan seperti itu. Ya. Dan kalau kita sudah mematenkan dan mengunci definisinya di sini, maka tidak ada lagi pembahasan di luar pengetahuan sebagaimana yang ada sekarang. Ya. Yang ada sekarang adalah kita mengikuti problem konseptual yang ada di Barat, ya, atau dari peradaban Barat. Problemnya kita impor. Bagaimana proses impornya? Proses impornya adalah dilakukan oleh para cendekiawan, ya, atau kita semua ketika mendekati definisi pendidikan dengan konsep education. Ya. Kalau seandainya kita temukan, atau beberapa kali saya menemukan dalam buku, definisi pendidikan itu dimulai dengan mendefinisikan education. Ya. Maka di sini kesalahan paling awal dan paling vital, paling fundamental juga. Ya. Pendidikan ketika diartikan, dia merupakan terjemah dari education, kemudian kata education ini merujuk pada bahasa asalnya, bahasa Latin, ya, dari kata educare dan educatio, itu maknanya sama sekali berbeda dengan makna pendidikan yang telah dijelaskan tadi. Ya. Education itu adalah istilah yang sinonim dalam bahasa Indonesia kita adalah istilah pengasuhan, dan dalam bahasa Inggris kontemporer itu disebut dengan parenting. Ya. Pengasuhan dan parenting itu istilah yang tepat untuk education. Oleh karenanya ketika kita merujuk konsep atau kita mendefinisikan pendidikan dengan merefer pada terjemahan education, maka kita telah melakukan kesalahan fatal di awal. Ya, kita telah memberikan asas atau fundamen dari konsep-konsep pendidikan ini fondasi yang salah. Ya. Nanti kita akan bahas, ya, panjang lebar tentu saja di dalam beberapa sesi ke depan. Sekarang kita melihat bagaimana peradaban Barat itu punya problem pendidikan yang sangat mendasar tadi. Ya. Secara singkat, ya, kalau saya boleh mengistilahkan ini, saya ingin membawa atau menguraikan apa yang saya sebut dengan perjalanan makna education. Ya. Education di Barat, sebagaimana definisi awalnya tadi, adalah terkait dengan pengasuhan, karena dari kata edu dan care, tumbuh kembang dan merawat. Jadi aktivitas ini adalah sebetulnya aktivitas keseharian manusia. Ya. Kalau kita merujuk pada istilah pengasuhan yang ada di bahasa kita, bahasa Indonesia, konsep pengasuhan kita sudah memiliki kajian yang lengkap atau konsepnya sudah berkembang. Ya, kita mengenal ada istilah asah, asih, asuh. Ya, kemudian juga ada konsep pengasuhan primer, pengasuhan sekunder, pengasuhan keluarga, pengasuhan sosial, dan lain sebagainya.
itu adalah domain atau kajian tersendiri di luar dan berbeda dengan kajian tentang pendidikan. Ya. Kalau kita masih berpegang pada definisi bahasa bahwa pendidikan itu adalah educare, dia tempat tumbuh kembang, ya, kajian tentang tumbuh kembang dan kajian tentang kasih sayang, penjagaan, perawatan, pemeliharaan, maka kita telah membangun fondasi untuk bangunan yang berbeda. Dan ini yang terjadi di Barat adalah kebingungan bangunan pendidikan karena fondasinya adalah fondasi pengasuhan, sementara mereka mendirikan bangunan pendidikan di sana. Ya, sekarang istilah education dipakai untuk lembaga pendidikan ya di Barat. Itu terjadi karena mereka telah mengalami fase yang disebut dengan revolusi industri. Ya, revolusi industri itu menggabungkan atau memindahkan atau menukar konsep dan aktivitas educare dengan aktivitas dan konsep schooling. Ya. Jadi di Barat sendiri sebelumnya ada dua konsep atau dua aktivitas yang berbeda. Yang pertama aktivitas educare yang dilakukan di dalam keluarga atau bersama keluarga. Yang kedua adalah konsep schooling, ya, yang dilakukan di sesuai dengan istilahnya, schooling berasal dari kata sekolah yang artinya adalah sisa waktu. Ya. Jadi selain aktivitas educare, seorang manusia atau seorang anak itu juga melakukan aktivitas schooling, ya, yang mana setelah dia menghabiskan waktunya bersama keluarga, membantu orang tuanya, bercocok tanam, pergi melaut, ya, berkebun dan lain sebagainya, di sisa-sisa waktunya mereka melakukan aktivitas schooling, yaitu memanfaatkan waktunya untuk mendapatkan satu tambahan keutamaan, untuk meningkatkan kapasitas dirinya, untuk mendapatkan hikmah-hikmah dari kehidupan, ya, dengan cara schooling. Ya. Schooling ini adalah pelajaran di sisa waktu, atau kalau prakteknya secara tradisional itu di sore hari orang itu pergi mengaji, pergi mendengarkan dongeng, mendengarkan kisah-kisah, belajar mungkin merajut, belajar untuk seni ukir, seni dan lain sebagainya, ya. Jadi itu aktivitas schooling. Nah, pada masa revolusi industri, kedua aktivitas ini dicampur adukan karena adanya kebijakan, ya, yang mengadopsi dari kebijakan yang pernah dianggap sukses, ya, dalam sejarah peradaban Barat. Ada kebijakan yang pernah dilakukan oleh kerajaan kuno di Jerman, yaitu kerajaan Prusia, yang mana ketika itu kerajaan Prusia itu mengambil alih hak asuh seluruh anak yang ada dalam penguasaannya. Artinya seluruh warga negara, anaknya diambil hak asuhnya dari keluarga, diambil oleh negara, ya. Terinspirasi atau berkesesuaian dengan apa yang dilakukan di Sparta pada zaman Yunani kuno, ya. Di Sparta pada zaman Yunani kuno itu anak-anak itu dianggap sebagai milik negara, ya. Jadi bukan hanya anak yatim dan anak-anak terlantar saja yang dipelihara oleh negara, ya. Tapi ini semua anak itu dipelihara oleh negara, ya, karena hak memeliharanya, hak asuhnya ada pada negara. Ya. Apa yang dilakukan negara? Ya, pada zaman Yunani kuno di Sparta dilakukan pembinaan mental dan keterampilan bela diri, keterampilan berperang, ya, bertarung, sehingga generasi yang ada atau SDM yang ada di Sparta itu adalah SDM petarung, ya, SDM tentara, ya, atau dalam bahasa lainnya angkatan bersenjata, ya. Sparta tampil dalam peradaban ketika itu sebagai kerajaan atau negara yang memiliki kekuatan SDM atau bala tentara yang tangguh, yang kuat, ya. Nah, yang dilakukan oleh Prusia, kerajaan Jerman kuno, ya, sebelum revolusi industri, itu adalah mengikuti, atau mohon maaf, setelah revolusi industri yang pertama, ya, itu mengikuti apa yang dilakukan Sparta.
Apa yang diikuti? Mengambil alih hak asuh atau pemeliharaan anak dari orang tua mereka, ya. Sehingga aktivitas educare, yang mana aktivitas itu tumbuh kembang kebersamaan, cinta kasih dan perawatan serta pemeliharaan itu pindah dari ayah ibu kepada negara, ya. Negara menyiapkan pengasuh-pengasuh baru di satu tempat, ya. Kalau di Sparta bisa kita sebut barak gladiator, ya. Di Prusia itu sudah disebut sebagai sekolah, ya. Jadi sekolah yang tadinya dilakukan di sisa-sisa hari atau di akhir-akhir di penghujung waktu, ini dikonsepkan, disistematisasikan oleh kerajaan Prusia itu menjadi program wajib, ya. Wajib belajar bagi seluruh anak-anak kerajaan atau warga negara Prusia untuk mengikuti program tersebut di sekolah dan asrama-asrama yang sudah disiapkan, ya. Oleh karenanya, maka aktivitas educare otomatis hilang di lingkungan rumah atau di keluarga, karena anak-anaknya, ya, pada usia wajib sekolah sekitar usia 7 tahun itu mereka semua pindah ke asrama dan sekolah-sekolah yang dibuat oleh kerajaan. Di kerajaan itulah mereka pertama kali menyusun yang disebut dengan kurikulum nasional atau kurikulum kerajaan untuk mencetak SDM-SDM unggulan dalam perspektif mereka, atau SDM-SDM yang dipersiapkan untuk menempati pos-pos industri yang memang sedang digalakkan atau sedang terjadi revolusi industri ketika itu, ya. Kalau pada masa Sparta mereka menghasilkan angkatan bersenjata, maka kerajaan Prusia berusaha menghasilkan angkatan kerja untuk menyiapkan atau mengisi pos-pos industri, ya, untuk menggerakkan roda perindustrian, untuk bekerja di pabrik-pabrik yang dibangun oleh negara, sehingga nanti aktivitas industrialisasi itu berjalan dengan sempurna atau baik menurut mereka, ya. Karena pos-posnya sudah terisi, ya. SDM-SDM yang ada, ya, dari penduduk atau warga negara itu sudah disiapkan. Jadi tidak ada istilah nganggur, ya. Warga negara tidak ada yang menganggur karena semuanya dalam ikatan dinas negara. Negara telah mengambil hak asuhnya, ya. Disekolahkan dan tentu saja sudah disiapkan pos pekerjaannya, ya. Kenapa negara berani mengambil anak dari orang tuanya? Karena negara berani mengambil, ya, hak asuhnya dan tanggung jawab dari pengasuhan. Tanggung jawab pengasuhan adalah tanggung jawab memberi makan, tanggung jawab kemandirian, tanggung jawab pekerjaan, ya. Sebelumnya mereka ikut orang tuanya, petani. Setiap anak petani itu menjadi petani dan melanjutkan usaha-usaha orang tuanya. Anak nelayan menjadi nelayan, melanjutkan usaha orang tuanya. Ketika diambil alih oleh negara, maka yang terjadi adalah anak itu menjadi anak negara dan melanjutkan atau menggerakkan program-program yang dilakukan oleh negara, sehingga bisa kita katakan ini ikatan dinas full, ya. Tanggung jawabnya dialihkan dari tanggung jawab orang tua menjadi tanggung jawab penguasa atau kerajaan. Ini yang terjadi dalam sejarah peradaban barat dalam dunia pendidikan. Ketika itu sudah bercampur, bertukar atau berpindah tempat posisi educare dengan posisi schooling, ya. Padahal kalau boleh secara simplifikasi kita menyebut bahwa sebetulnya pendidikan itu lebih dekat kepada schooling, ya. Sementara sekarang orang-orang merespon karena percampuran konsep tadi, justru orang-orang malah mengkritik bahwa pendidikan itu bukan bersekolah, karena konsep sekolahnya pun sudah berubah, ya. Untuk awal cukup sampai di sini. Kita telah berusaha mendapatkan definisi baru tentang pendidikan, ya. Telah kita definisikan tadi, pendidikan adalah proses mempelajari dan mengajarkan ilmu. Kemudian kita juga telah
menjelaskan posisi problem pendidikan yang ada di Barat, yang mana mereka telah menukar aktivitas atau mencampur adukkan aktivitas educare dengan aktivitas schooling, ya, bermula dari sejarah Sparta dan kemudian dilanjutkan oleh Prusia. Ya. Setelah itu nanti ceritanya panjang, yang jelas konsep yang ada di Prusia tentang pengambil alihan hak asuh anak, ya, dalam konsep wajib belajar dan kurikulum nasional itu dilanjutkan dan disebarluaskan di Amerika serta Eropa. Kemudian tibalah konsep-konsep tersebut diimpor kepada kita, sehingga kita juga mengalami kebingungan, ya, antara ikatan dinas full, ya, dengan pemaksaan wajib belajar. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi-sesi yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.